TPNPB tetapkan revolusi total selama 2 tahun. Melansir dari suarapapua.com, Manajemen Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka UPM dalam sidang darurat umum militer TPNPB awal Desember 2022 yang dilakukan di Markas Kodam 15 Ngalum Kupel telah memutuskan dan menetapkan bahwa pihaknya telah mengambil sikap untuk revolusi total yang berlaku selama 2 tahun ke depan. Dalam sidang darurat umum militer, TPNPB UPM telah putuskan untuk revolusi total yang berlaku 2 tahun ke depan. Tahun depan, maka tiada alasan yang mendasar untuk Indonesia tidak mendengarkan, tegas Sebisambom, juru bicara TPNPB pada Minggu 11 Desember 2022. Selain itu, ia menyatakan bahwa dalam sidang darurat umum militer TPNPB telah menetapkan 2 pemekaran kodam baru, yaitu TPNPB Kodam 35 Bintang Timur dan Kodam 36 Oktahin di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. 2 kodam ini merupakan pemekaran dari Kodam 15 induk Ngalum Kupel. Dalam hal ini, jika Jakarta masih berkeras kepala, maka kami bangsa Papua akan buktikan melalui revolusi total. Perlu diketahui bahwa perang revolusi total bertujuan untuk mengusir pendudukan ilegal yang dilakukan Indonesia dengan mendatangkan orang imigran ke tanah leluhur kami, tanah Papua. Hal ini akan kami lakukan karena kami telah bersumpah untuk hal itu dan kami akan buktikan kepada dunia, ujar Sebisambom. Dengan demikian, kata Sambom, pihaknya bertanggung jawab atas yang mereka telah nyatakan. Sementara TPNPB Kodam 35 Bintang Timur usai ditetapkan sebagai satu kodam baru di dalam tubuh TPNPB, pihaknya langsung melakukan penembakan terhadap tukang ojek yang menurut pengakuan pihaknya adalah anggota mata-mata TNI dan Polri yang sering melewati jalan Trans Jayapura Oksibil. Pada Senin 5 Desember 2022 pukul 13.00 sampai 2.22 WIT di jalan Trans Jayapura Oksibil, Pegunungan Bintang di Mangabib, Distrik Okaom, Kabupaten Pegunungan Bintang telah dilakukan penembakan terhadap anggota intelijen Indonesia yang menyamar sebagai tukang ojek. Setelah diperiksa, ternyata ia membawa pistol jenis FN, ungkap Brigjen Ananies Atimimin, Panglima Kodam 35 Bintang Timur, sebagaimana disampaikan jubir TPNPB Sebisambom Sabtu 10 Desember 2022. Soal Papua, Wapres minta calon Panglima TNI intensifkan pengamanan di DOB. Melansir dari inews.id, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta calon Panglima TNI yang baru agar mengintensifkan pengamanan di wilayah Papua, khususnya daerah otonomi baru DOB. Hal ini diungkapkan setelah KSAL Laksamana Yudo Margono disetujui DPR menjadi Panglima TNI usai menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan Jumat 2 Desember 2022. Ya, saya kira Panglima yang baru tentu akan melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Mungkin nanti pemetaannya lebih diintensifkan. Ya, dengan adanya DOB ini, ujar Wapres Sabtu 3 Desember 2022.
Sementara itu, Laksamana Yudo Margono saat menjalani fit and proper test di DPR menyampaikan 4 prioritas program. Pertama, mengakselerasi pembangunan SDM yang unggul dalam setiap penugasan dilandasi dengan profesionalisme dan jiwa tangguh. Program kedua, meningkatkan kesiapan operasional satuan TNI, baik personel maupun alutsistanya, sehingga Indonesia memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi untuk digerakkan kapanpun sesuai kebutuhan. Program ketiga, yakni memperkuat implementasi konsep gabungan yang telah diaktualisasikan melalui pembentukan Kogab TNI. Keempat, menetapkan implementasi reformasi, birokrasi, dan kultur dari tubuh TNI guna menunjang semua tugas dan tanggung jawab TNI dalam penegak kedaulatan NKRI.